Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat DHCast, DHBS Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bintang Sobat 2025. Nah, kita akan ngobrol bareng sama Akila nih beberapa waktu ke depan untuk menggali pengalaman dan wawasan dia selama mengikuti kegiatan seleksi Bintang Sobat SMP 2025. Selamat datang di podcast kami, Akila. Terima kasih. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bintang Sobat SMP 2025 ini ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Akila bisa perkenalkan diri kamu dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Akila Farahsanika, akrab dipanggil Akila. Saya adalah siswi SMP ITDHBS kelas 9. Wow. Oke, saya akan menanyakan seputar prestasi kamu nih. Nah, prestasi kamu sebagai Bintang Sobat SMP 2025 ini kan luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana awal mula kamu mengikuti ajang ini? Nah, jadi awal mulanya itu dapat informasi dari Kementerian Pendidikan. Lalu saya ingin mencoba hal baru, yaitu mengikuti Bintang Sobat SMP ini. Jadi awal mulanya itu kita diminta untuk membuat video perkenalan singkat 3 menit. Setelah itu melalui tahap penjurian, setelah itu ada tahap wawancara, program dan lain-lain, dan itu diikuti oleh 3.500 siswa yang ada di Indonesia. Dan banyak banget emang. Terus tuh jadi dalam semua tahap yang tadi saya sebutkan itu dipilih 76 yang mewakili masing-masing provinsi seperti itu untuk mengikuti pengukuhan Bintang Sobat SMP 2025. Banyak banget yang ikut, bener-bener. Berapa tadi? 3.500 dan terpilih 76. Nah, selama kamu ikuti ini pasti ada motivasi nih. Motivasi terbesar kamu untuk mengikuti ajang Bintang Sobat SMP 2025 ini apa? Motivasi saya untuk mengikuti Bintang Sobat SMP ini adalah ingin jalan-jalan ke Jakarta sih. Pengen jalan-jalan ke Jakarta. Iya. Betul? Boleh, masuk koper boleh. Nanti kita bawa koper agak gedean dia aja dikit. Emang kayaknya butuh gede lagi. Kayaknya kalau yang biasa harus yang gede harus lebih gede lagi. Ya. Yang big. So big. Jadi sekarang mau nanya nih, proses seleksinya kan ketat ya pasti sih, karena itu tadi aku lihat 3.500 terpilihnya 76. Pasti tuh jurinya ketat banget sih alumnya. Yes. Apa aja tahapannya nih yang harus kamu lalui, tantangan terberat apa yang kamu hadapi? Nah, jadi di tahap pertama itu kita diminta untuk membuat video perkenalan singkat, durasinya 3 menit. Setelah itu ada tahap penjurian. Setelah tahap penjurian itu ada hasil sekian peserta yang lolos ke tahap selanjutnya. Itu diminta untuk membuat program yang berdampak untuk masyarakat. Nah, programnya ini tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi kita disuruh memilih dari poin 1 sampai 7. Setelah membuat program ada sesi wawancara. Nah, dari sesi wawancara itu kita dinilai siapakah yang layak untuk menjadi Bintang Sobat SMP 2025. Dan setelah wawancara diumumkan 76 siswa di Indonesia yang terpilih untuk menjadi Bintang Sobat SMP 2025, dan tanggal 23 November yang akan datang itu akan ada pengukuhan di Jakarta. Seperti itu. Banyak banget tahapannya sampai pusing ya. Keren banget kamu bisa melalui tahapan-tahapan itu. Nah, sekarang nih, dari semua tahapan itu, momen apa yang paling berkesan dan gak bakal kamu lupain? Yang paling berkesan itu menurut saya ya, itu pas ngerjain programnya. Kan program saya itu bersemi, belajar hidup sehat melalui literasi. Nah, di situ saya mendongeng dan melakukan penyuluhan. Jadi mendongengnya itu bukan cuma di sekolah saya aja, tapi ke sekolah-sekolah lain yang ada di kota saya, seperti dari jenjang TK, SD sampai SMP. TK. Dulu ke TK-TK gitu ya? Iya. Ke sekolah-sekolah TK? Ya ampun, lucu banget ya TK-TK dongeng gitu ya. Nah, sekarang sebagai Bintang Sobat SMP, apa aja nih tugas dan tanggung jawab yang kamu emban?
Untuk sekarang kami belum dikukuhkan, jadi saya hanya melanjutkan program saya saja, yaitu mendongeng dan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan literasi siswa terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wow, keren banget. 7 Kebiasaan anak Indonesia. kebiasaan anak Indonesia hebat. Yes. Tentunya prestasi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, banyak pasti ini yang dukungin kan? Bener banget. Siapa aja yang ingin kamu ucapkan terima kasih? Pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Benar sih. apa? Orang tua. Iya, kepada orang tua yang telah mendukung saya dari segala macam dukungan, dan juga guru-guru dan juga teman-teman yang selalu mensupport saya seperti itu. Pasti sih banyak banget teman-temannya ya. Banyak Iya. ya teman-teman? Alhamdulillah banyak. Banyak. Pasti dong. Nah, ini kan teman-teman kamu pasti banyak dukungin kamu. Nah, buat teman-teman kamu yang seusia, mungkin terinspirasi dengan pencapaian kamu. Apa yang pesan yang kamu akan sampaikan ke mereka? Pesan untuk teman-teman saya yang seusia itu jangan takut untuk coba hal baru sih. Jangan takut, bener banget sih. Iya. Kita harus melalui semuanya itu. Kegagalan itu bukan akhir dari cerita, tapi kegagalan adalah awal dari cerita. Teman saya pernah bilang kayak gitu ke saya, karena kalau kita nggak coba, itu ada 2 kemungkinan, ada gagal dan berhasil. Kalau kita nggak coba, kita nggak dapat dua-duanya, kita nggak bakal dapat Bener banget. gagal atau berhasil. Baik banget ya temannya. Temen kamu baik banget, sumpah. Beneran. Pengen banget punya temen yang kayak gitu, selalu Iya. mendukung temennya dari kesusahan maupun kemudahan nanti. Iya. Memang butuh effort yang tinggi sih. Iya. Iya. Bener banget. Semuanya tadi awalnya begini, tiba-tiba langsung jadi bintang sobat. Alhamdulillah. Keren banget ya. Nah, sekarang aku mau nanya, di luar kegiatan bintang sobat SMP, apa aja sih kesibukan atau hobi yang kamu geluti? Jadi kesibukan saya selain menjadi bintang sobat SMP saya adalah ketua divisi minat bakat, dan juga saya aktif di bidang pramuka. Saya juga masih mengembangkan potensi saya, yaitu public speaking. Jadi saya ikut lomba-lomba seperti puisi, penyuluhan, mendongeng, dan lain-lain seperti itu. Hobi kamu apa nih? Bercerita. Bercerita. Yes. Yang pantas banget buat mendongeng. Iya. Keren banget kamu bisa menjadikan hobi kamu menjadi prestasi. Dan juga saya adalah anggota dari marching band. Saya sebagai Filco. Banyak banget kegiatan kamu. Ya. Sibuk banget nih. Nah, kan sibuk banget nih. Bagaimana kamu menyeimbangkan antara kegiatan sekolah, organisasi, dan persiapan untuk ajang seperti ini? Jadi cara untuk menyeimbangkan waktunya adalah menempatkan pada waktunya. Jadi kalau misalnya lagi di kelas itu fokus belajar dulu, nanti dulu Iya. untuk ngurus lomba-lombanya itu di jam lain seperti itu. Emang harus butuh to-do list. Yes, Zaman to-do sekarang list. namanya to-do list ya? Iya, to-do list. List yang harus dikerjain itu apa aja sih? Iya, tapi mungkin biasanya kalau saya ya itu kadang suka lupa gitu. Bablas gitu ya? Bablas. Ngobrol bareng teman gitu. Iya, namanya juga healing. Healing dulu bentar. It's okay. Nah, hilang dulu bentar ya. Nah, sekarang nih saya mau tanya. Selama ini kamu cita-citanya apa kalau mau lulus SMP? Terus prestasi ini mempengaruhi nggak pilihan kamu di karir di masa depan? Cita-cita saya adalah menjadi Menteri Pendidikan, dan semoga saja apa yang saya lakukan saat ini bisa mempermudah saya di masa depan nanti. Menteri Pendidikan. Itu susah banget sih pasti. Bila berusaha tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Seperti tadi kata-katanya kan? Yes, Kegagalan kegagalan bukanlah bukanlah akhir dari cerita, tapi kegagalan adalah awal dari Awal cerita. dari cerita. Memang kita Yes. harus butuh effort yang tinggi dalam melakukan apapun itu. Bener banget. Wow. Nah, terakhir nih, Kela. Apa harapan Akela untuk pendidikan dan generasi muda di Bontang, bahkan di Kalimantan Timur? Ini kamu udah menjadi bintang sobat provinsi loh, Kalimantan Timur ya? Yes. Wah, apa ya bahasanya tuh keren banget. Iya. Yes.
Apa nih? Harapan saya adalah semoga siswa di Kalimantan Timur tidak bosan untuk belajar dan selalu makan makanan sehat, sayur, buah-buahan, dan jangan lupa minum air putih karena minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Benar. Jangan bergadang juga. Iya, biar lebih fokus nanti kalau belajar. Benar begitu. banget, biar fokus waktu belajar. Yes, benar Makan banget. makanan juga ya? Iya, makan makanan juga yang sehat-sehat, jangan mie instan terus, no. Memang godaan itu ya begitulah. Ya. Karena saya juga kegoda kita sama seblak. Itu enak banget sih. Aci, pentol. Pentol. Ya ampun ciki-ciki. Ya Allah, itu enak banget sih. Tapi kita harus, memorsi itu agar tidak berlebihan. Apa itu di Upin Ipin biasanya ngomongnya suku-suku separuh. Yes. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, bener banget. Benar banget. Iya iya. Iya. Ya ya. Oke, tadi bener-bener banyak banget. Kamu hebat sih bisa melalui tahapan-tahapan tadi sampai benar-benar pusing dengan tahapan-tahapan tadi. Saya juga pusing sebenarnya. Menjalannya itu kayak agak pusing, tapi it's okay, kita jalanin aja dulu. Ya benar, kegagalan bukan akhir cerita. Iya, kegagalan adalah awal dari cerita. Iya benar banget. Ya ampun. Nah, dari tadi sudah cerita bersama Kela dari keluh kesah, terus awal mulanya sampai menjadi bintang sobat SMP dan organisasinya banyak banget diikuti. Entah marching band, terus Pramuka juga. pramuka. Wow, pramuka. Wow, Iya. keren banget ya pramuka. Butuh mental yang kuat. Memang. Butuh mental yang kuat. Oke, terima kasih banyak Akela sudah berbagi cerita dan Sama-sama. inspirasi. Ya ampun, benar banyak ya tadi kita cerita-cerita. Banyak banget sih. Oke, terima kasih juga sobat DHKes, DHBS Podcast yang sudah menonton sampai akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.